Saudara, minimnya edukasi soal penyebaran HIV menjadi faktor tingginya stigma serta diskriminasi terhadap orang yang mengidap HIV. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar stigma dan diskriminasi tak lagi terjadi? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Abrianto Jabli. Terlahir dengan HIV tentu bukan pilihan. Selayaknya anak pada umumnya, mereka berhak bahagia berada di tengah masyarakat meraih mimpi yang tak henti. Reza bukan nama sebenarnya. Remaja 18 tahun ini terlahir positif HIV tertular dari kedua orang tuanya. Mirisnya, ia baru mengetahui dirinya positif HIV saat ayah dan ibundanya telah tiada. Bisa dijelaskan sejak kapan Reza tahu kalau Reza mengidap penyakit HIV? Saya sejak tahu penyakit ini dari umur 16 ya. Terus saya tahu semenjak ibu saya sakit, terus sudah bawa ke rumah sakit dan udah nggak ada di situ. Semenjak itu saya merasa batuk-batuk, lemas, badan udah mulai kurus, dan dibawalah saya ke rumah sakit. Dan di situ saya mulai dirawat, dan pada akhirnya di situ udah mulai ketahuan bahwa saya kena virus. Dan awalnya saya tidak tahu apa yang ayah saya katakan kalau itu penyakit virus. Lama-kelamaan saya mengerti dan ya mau nggak mau saya jalanin. Yang merawat saya tuh ayah tiri saya. Dia ngerawat saya sampai sudah sekian lama lah. Cuman ayah saya akhirnya dari mengurus saya sakit itu jadi kehilangan pekerjaannya, jadi sibuk ngurusin saya terus. Akhirnya ayah saya mengusulkan untuk pindah dekat rumah uak saya, dan uak saya juga nggak lama di situ. Uak saya juga udah nggak sanggup karena emang uak saya udah berusia tua gitu. Dan uak saya bercerita dan ada suatu bidan yang ngusulin juga untuk ditaruh ke sini. Dan uak saya ngusulin ke ayah saya bahwa untuk nganterin saya ke yayasan ini, Yayasan Vina Smatera. Dan semenjak itu ayah saya nganterin ke sini, dan semenjak itu saya tinggal di sini. Reza bersyukur kehadiran sosok Vina Ropina Tarigan yang biasa ia sapa ibu. Pendiri yayasan tempatnya bernaung kini membuatnya mampu menjalani hidup dan bahkan menata masa depan. Untuk kuliah saya mengambil jurusan upper keperawatan untuk meneruskan klinik di yayasan. Dan ya biar ngebantu ibu juga nerusin ini kliniknya. Ya ibu sangat-sangat mendukung, sampai ibu sekolahin saya, sekolahin anak-anak, sangat mendukung. Mudah-mudahan harapan saya menjadi motivasi, menjadi lebih semangat. Terlahir dengan HIV tak membuat Reza patah semangat menggapai cita-cita, meski ia harus melawan stigma di masyarakat. HIV memang bukan jenis penyakit baru, namun faktanya stigma dan diskriminasi orang dengan HIV/AIDS hingga kini masih terjadi. UNAIDS mencatat berbagai bentuk diskriminasi terhadap ODA, di antaranya keterbatasan akses ke makanan, angka penolakan kerja, perubahan pekerjaan, sikap rekan kerja dan penolakan kenaikan jabatan, angka kehilangan pekerjaan, hingga yang tertinggi, angka pengangguran. Untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap orang dengan HIV/AIDS, saya dan Reza pun melakukan eksperimen sosial. Dengan membawa papan penanda pengidap HIV
Reza berharap ada orang asing yang tak takut dan mau memeluknya. Meski tak banyak masyarakat yang melintas, Reza terharu. Ternyata masih ada yang ingin memeluknya. Di tengah perjuangan melawan stigma, orang dengan HIV dan AIDS juga harus terus berjuang melawan virus yang menyerang imunitas tubuh. Saya bertemu dengan Emon Winardi, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Santo Carolus, Jakarta, yang bertugas menangani pasien HIV. Dok, agar masyarakat lebih paham secara spesifik penularan HIV itu seperti apa dan seberapa cepat HIV itu menyerang imun tubuh, dok? Jadi HIV itu penyakit menular. Dia membutuhkan kontak langsung untuk penularannya. Jadi ibaratnya ada pintu keluar dan ada pintu masuk. Kalau itu bertemu, terjadilah perpindahan. Kalau yang satu ada luka, misalnya yang positif itu ada luka, tapi kontak dengan bagian tubuh yang intact, tidak ada luka, tidak akan terjadi penularan. Dan sebaliknya. Jadi kalau ada luka, dan kedua luka itu bertemu, disitulah ada potensi penularan. Manifestasinya bisa berbeda. Kontak terjadi hari ini, yang satu akan bisa muncul gejalanya pada 1 tahun, ada yang lebih lama. Jadi sama sekali tergantung dari interaksi virus yang masuk, jumlahnya dan keganasannya. Kemajuan dunia medis kini telah menghadirkan secercah harapan untuk para pengidap HIV/AIDS. Terapi dengan rangkaian obat ARV atau antiretroviral diharapkan mampu mengurangi jumlah virus yang terlanjur bersarang di tubuh penderita HIV sehingga pasien ODA bisa hidup sehat dan mengurangi risiko penularan. Kalau yang bersangkutan itu teratur minum obat, akan tersupresi. Masalahnya adalah ketidakteraturan. Karena merasa sudah baik, maka stop obat. Akibatnya akan terjadi potensi resistensi. Terpaksa harus diganti ke lini 2. Nah, kalau lini 3 sulit didapati kita. Ya. Kita tersedia lini 1, lini 2 pengobatan di berbagai tempat di Indonesia. Pemerintah sudah menyiapkan itu dengan baik. Masalahnya adalah diperlukannya keteraturan pengobatan. Kalau dia teratur berobat, akan bisa tersupresi. Selain terapi ARV, pada tahun 2015 Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan obat pre-exposure prophylaxis atau PrEP yang dapat menurunkan risiko tertular HIV dari transmisi seksual atau jarum suntik. Namun Kementerian Kesehatan mengingatkan tak ada obat yang 100% efektif untuk menangkal HIV. Jadi kita butuh waktu untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini tidak bisa untuk 100% ya, 100% mengendalikan penyakit HIV dan penyakit seksual, PMS, minor seksual, gitu ya, dengan menggunakan PrEP. Jadi kita butuh meyakinkan masyarakat dulu, mempersiapkan mereka agar pada saat kita lepas, masyarakat sudah tahu, oh ternyata kalau aku mengkonsumsi PrEP, aku tetap harus menggunakan kondom. Kementerian Kesehatan mencatat di tahun 2022, sebanyak 543.300 orang Indonesia positif HIV. Kelompok anak usia 4 tahun ke bawah mencapai 2%. Usia 25 hingga 49 tahun menjadi yang tertinggi, mencapai 70,4%. Sementara usia 50 tahun ke atas, 7,3%. Sementara itu, di tahun 2022, berdasarkan wilayah, 5 provinsi dengan kasus HIV tertinggi di tanah air, DKI Jakarta menjadi kasus HIV tertinggi sebanyak 77.394 kasus. Berbagai program dan cara telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kasus HIV di Indonesia. Mulai dari proses screening, pemberian obat ARV secara gratis, hingga menggandeng UNAIDS.
Saya pun bertemu dengan Kritayawan Tina Bonto, Direktur UNAIDS untuk Indonesia. Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat ibu hamil terpapar atau positif HIV meningkat di tahun 2022 khususnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti apa UNAIDS merespon ini? Sebenarnya angka perempuan yang hidup dengan HIV selalu ada di 40%. Jadi dari total estimasi orang yang hidup dengan HIV di Indonesia di 500.000 orang, 40%, sekitar 40% adalah perempuan. Nah, kalau saat ini concernnya dari infeksi baru setiap tahun yang ada di 24.000 new infection setiap tahun, 38% atau 9.000 orang adalah perempuan. Jadi disitulah kenapa jadi concern sekarang ini adalah dari perempuan yang hidup dengan HIV, bagian dari mereka hamil. Tak dipungkiri, dukungan untuk orang dengan HIV/AIDS tentu berarti dan dinanti. Karena mereka pun ingin hidup layak di tengah masyarakat seperti semesta menyambutnya. Selalu waspada dan hindari aktivitas yang dapat berisiko menyebarkan virus HIV. Sepatutnya menjaga keberlangsungan generasi muda menjadi tanggung jawab bersama. Dan ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. 60 menit sudah kami hadir menemani Anda saudara. Tetap ikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.